Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Abdalia, NIM 1931710195, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis, dosen pengampu Bapak Sumarno M. Kom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan mikroskop Access. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari mikroskop Access itu sendiri. Mikroskop Access adalah program aplikasi keluaran mikroskop yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau baris data. Fungsinya yang pertama membuat basis data, kedua membuat program aplikasi jumlah peserta didik, ketiga membuat program aplikasi gaji karyawan, keempat membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan, kelima membuat program aplikasi absen sesi, keenam membuat program aplikasi persediaan barang, ketujuh dan lain-lain. Manfaatnya mikroskop Access itu sendiri, yang pertama menghemat waktu dan menghemat tenaga. Komponen paling utamanya yang pertama tabel, yang merupakan objek utama dalam database yang terdiri file nama yang menempati bagian kolom dan juga record yang menempati bagian baris. Kedua, query atau SQL, merupakan bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database. Query itu sendiri digunakan untuk menampilkan, mengubah, dan menganalisa sekumpulan data. Cara menggunakan mikroskop Access akan saya tunjukkan sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi info mengenai langkah-langkah dalam menggunakan mikroskop Access, khususnya pada langkah modul 10 dan 11. Pertama, kita buka dulu file Explorer. Dan pastikan pembuatan folder berada pada drive yang aman seperti drive DEF. Buatlah folder berdasarkan kasus yang dihadapi. Kita buatnya di D ya. Serta ditambahkan nama seperti Anissa Nur Abdalia, aplikasi penjualan barang. Selanjutnya silakan buka program mikroskop Access yang berada pada komputer masing-masing. Mikroskop Access 2010, baru kita klik. Selanjutnya klik pilihan blank database. Akan muncul area kerja. Silakan klik close karena pembuatan aplikasi akan dimulai dari membuat report objek, pengguna, dan transaksi pada modul 10 dan membuat kwitansi pada modul 11. Baik, selanjutnya kita akan membuat report objek, pengguna, dan transaksi pada modul 10. Pembuatan report bersumber dari tabel, objek dan pengguna, dan query atau transaksi, sehingga pastikan kita memahami konsep objek, pengguna, dan transaksi. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, report objek, sumber datanya diambil dari data tabel barang. Lalu silakan klik create, pilih report widgets. Akan muncul kotak dialog seperti berikut ini.
Silakan pindahkan dengan mengklik ini ke kanan, lalu klik tombol next. Pada langkah grouping, silakan klik tombol next. Pada langkah sort order, silakan pilih kode barang. Lalu next. Pada menu layout, pilih layout tabular, orientation portrait, lalu klik tombol next. Beri nama daftar barang. Sudah finish. Akan muncul seperti ini. Lalu save atau Ctrl S, baru close. Lakukan hal yang sama untuk membuat daftar penjual dan daftar pelanggan. Klik tombol tabel penjual, create, report widget, pindahkan, next, menu groupingnya next. Pada data reportnya kita ambil ID penjual, baru next. Layoutnya sama, tabular, orientationnya portrait, baru next. Beri nama daftar penjual. Baru finish. Akan muncul seperti ini, baru Ctrl S atau save, baru close. Lakukan langkah selanjutnya pada tabel pelanggan. Create, report widget, klik ini ke kanan, next lagi, next. Pada groupingnya pilih nomor pelanggan, next. Layoutnya sama, tabular, orientationnya portrait, next. Ganti namanya dengan daftar pelanggan. Daftar pelanggan, baru finish. Muncul sama seperti ini, baru save atau Ctrl S, baru close. Selanjutnya untuk membuat laporan penjualan, silahkan klik pada query penjualan, lalu klik menu query penjualan, baru create, report widget. Langkahnya ini, baru next. Groupingnya juga next. Ada reportnya, pilih tanggal, next. Pada
layoutnya pilih blok, orientationnya landscape, baru next. Ubah namanya menjadi laporan penjualan. Baru finish, akan seperti ini. Save atau Ctrl S, baru klik close, sehingga terdapat 4 report yang telah dibuat: daftar pelanggan, daftar penjual, daftar barang, dan laporan penjualan. Selanjutnya, membuat kwitansi pada modul 11. Langkah pertama, klik kanan copy pada query penjualan, lalu klik kanan paste pada area yang kosong. Beri nama kwitansi penjualan pada katalog berikut ini: query kwitansi. Lalu klik tombol OK. Klik kanan pada query kwitansi dengan memilih desain view. Akan muncul katalog seperti berikut ini. Pada kotak kriteria nota, klik kanan, pilih build. Cari forms, lalu all forms, klik, lalu form penjualan, klik, lalu nota, klik, baru Value, klik, lalu klik tombol OK. Pada kotak kriteria nota sudah terdapat rumus form penjualan dan nota. Lakukan penyimpanan lalu close. Save atau Ctrl S. Baru close. Yes. Oke. Kemudian klik menu Create, Report Design, klik kanan pada kursus area yang kosong, nonaktifkan back header atau footernya, dan aktifkan report header atau footernya, sehingga tampak seperti tampilan di bawah ini. Atur posisi report header detail dan report footer seperti tampak
bersamaan. Report footernya berkaitan dengan detail. Double klik pada area ini untuk memunculkan properti. Pada properti record source, pilih query kwitansi. Selanjutnya ke tahapan desain, tambahkan label A yang dapat dipilih pada menu desain. Tempatkan di area report header dan ketik kwitansi. Kwitansi. Lakukan pengaturan font supaya lebih jelas. Selanjutnya tambahkan 4 buah textbox AB pada menu desain. Textbox AB pada menu desain. Satu, hasilnya seperti tampilan berikut ini. Papan perubahan pada caption text ini, klik tulis nota. Tempatnya tulis tanggal jual. Tulis tanggal jual. Teks kanannya nama penjual. Nama penjual. Nama pelanggan. Selanjutnya tambahkan 5 buah tabel seperti tampilan di bawah ini.
1, 2, 3, 4, 5. Lalu tambahkan 3 line garis untuk menambah desain kwitansi. Line garis, garis yang kedua, line garis yang ketiga. Buat textbox pada area detail, tetapi dibutuhkan kotak lanjut saja. Tiga, empat, lima. Lalu tambahkan 1 buah textbox pada area report footer. Selanjutnya, klik undur pada nota. Pada properti, pilih Ctrl Source. Ctrl Source. Silakan pilih nota dan namanya disesuaikan dengan pilihan sehingga harus sama. Nota. Selanjutnya tanggal jual yang tadi, undur, Ctrl Source, sesuaikan namanya, tanggal. Selanjutnya nama penjual, Ctrl Source,
nama penjual, selanjutnya nama pelanggan, kontrol saus, nama pelanggan. Selanjutnya lakukan yang sama yang di bawahnya, kode barang, lakukan sama di bagian detailnya, kontrol saus, kode barang, di sebelahnya sama, kontrol saus, nama barang, di sebelahnya pun sama, kontrol saus, harga jual, sebelahnya pun sama, kontrol saus, jumlah jual, sebelahnya pun sama, kontrol saus, total jual. Pada di bagian report footer, pada ambutnya diganti subtotal dengan rumus sama dengan sum buka kurung total jual kurung. Kemudian pada report footer ditulis subtotal, kemudian diberi rumus sama dengan sum total jual beli, total jual, kemudian save dengan nama kwitansi, kontrol S, kwitansi, lalu oke. Selanjutnya klik tombol form penjualan, pilih desain, klik kanan, pilih desain view. Pada menu desain tambahkan komponen buton XX ini di area yang kosong. Akan muncul kotak wizard. Pilih kategori report operation, lalu action preview report, lalu next. Kemudian pilih kwitansi, lalu klik next. Pilih teks dan ketikkan cetak. Pilih teks dan ketikkan cetak kwitansi. Lalu klik next. Untuk penamaan komen bisa diberi nama seperti CMD cetak, bisa juga tidak. Lalu klik tombol finish. Klik kanan pada judul form penjualan, kanan penjualan,
lalu pilih form view, akan muncul form penjualan. Klik tombol cetak. Kemudian cetak kwitansi, dan jadilah hasil cetak kwitansinya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.